Oke, kita mulai. Selamat siang teman-teman, Mas Danang, Mas Alvin, Mas Anggun, dan beberapa teman-teman yang, ikut join di Zoom Meet ini. Jadi siang hari ini kita akan, ada sharing session bersama Mas Anggun dan Mas Alvin. Jadi sebelumnya kita, mungkin dari aku dan Mas Danang sedikit menjelaskan ya terkait program ini, sejak sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya teman-teman Lokananta bekerja sama dengan Irama Nusantara untuk, mengadakan pameran temporer dari Ngak-Ngiko ke Dek-Dek Plus yang, eee, harusnya sudah berakhir, setelah ini ya, Mas Danang, ya. Jadi Ya, setelah ini ini minggu setelah ini terakhir lah. ini minggu terakhir pameran pameran tersebut, dan untuk menutup pameran tersebut kita mengadakan public public session yang yang, apa, sorry sebentar. Nah, jadi kita eee, akan di sharing session ini kita akan membahas lebih banyak sebenarnya dari 2 film dan, video, musik yang sebelumnya kita putar di sehari sebelumnya, di tanggal 4 kemarin. Jadi di sesi yang kemarin saat saat di Lokananta kita mengadakan screening session dengan 2 material material film atau video gitu. Yang satu adalah filmnya Mas Alvin tentang, Glora Saparua, dokumenter, dan yang satu lagi adalah video, musik, kompilasi dari karya-karya Dejadugar, yang itu adalah kolektifnya Mas Anggun dan, Mas Henry Edman, gitu. Nah, setelah itu, setelah pemutaran kemarin sebenarnya banyak hal yang kita sempat 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 ada diskusi ya dengan penonton terkait terkait impresi dan juga, apa, hal-hal baru yang kita temukan dalam dalam 2 karya tersebut gitu, film maupun karya video musiknya. Layarnya Nah masih tuh. nah Aja di ruang pameran temporer nih. Iya, pamerannya. dan apa, di hari ini kita akan coba menggali sebenarnya lebih dalam terkait proses kreatif, pertama proses kreatif di balik, film dokumenter itu maupun, Dejadugar ya sebagai sebuah kolektif, dan, nanti aku nggak sendirian, aku ada Mas Danang di sini yang juga nanti mungkin, turut memantik, jalannya diskusi. Dan kita nanti juga akan ada Q&A, Q&A session. Nanti teman-teman yang sudah hadir di Zoom Meet ini mungkin nanti bisa bisa ikut nimbrung lah, bisa ikut nimbrung dan ikut ngobrolin soal soal apa mungkin teman-teman penasaran dengan apakah apakah dari segi kreatifnya atau, apa, perjalanan Mas Alvin ataupun Mas Anggun gitu sebagai, seniman yang juga bersentuhan dengan musik dan, medium video gitu. Itu sih, dan, ini sesi ini sebenarnya terbuka karena apa, filmnya Mas Alvin maupun beberapa, karya Dejadugar itu sebenarnya juga bisa diakses melalui, internet gitu, secara online gitu. Kayak apa, Glora, filmnya Mas Alvin itu kan juga sebenarnya ada di video.com, dan beberapa video musik karya Dejadugar itu juga sudah di-upload oleh Mas Anggun di YouTube, gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa 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 menontonnya sendiri gitu. Jadi itu dulu mungkin dari aku, silakan Mas Danang kalau mau nambahin. Iya, eh, terima kasih Andika. Suaraku jelas ya? Aman ya? Mm-mm. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya sama juga karena kemarin kita juga masing-masing bertiga juga udah ngobrol. Jadi sebenarnya kenapa medium audiovisual gitu, entah itu film ataupun video musik itu, kalau secara pribadi tak pikir berbicara tentang pendokumentasian, pengarsipan gitu di Indonesia
mungkin itu bisa jadi salah satu strategi untuk lebih mendekatkan gitu dengan publik maupun audiens ya gitu. Karena bisa jadi sekarang trennya udah mulai banyak sih merilis gitu buku atau catatan kayak kemarin beberapa minggu lalu datang ke sesi obrolannya Lintang Raditya yang baru merilis buku tentang synthesizer gitu. Tapi lagi-lagi juga sama, ini juga waktu itu tak tanyakan ke Lintang gitu, ada nggak berpikir untuk mendekatkan obrolan ini dalam format-format yang lebih luas gitu, sesuatu yang mungkin juga pengenalan hal-hal yang baru, karena kan memang perbincangan-perbincangan tentang pengarsipan atau hal-hal seperti ini masih masih terbatas di ruang lingkup tertentu, akademis ataupun komunitas. Sedangkan kita kan akhirnya mau tidak mau kan ada kebutuhan untuk share ini lebih luas, membuka akses ini lebih luas ke publik sehingga kemungkinan untuk pengalian informasi itu bisa dapat lebih jauh gitu. Jadi itu sih sebenarnya harapan kolaborasi yang Lokananta lakukan dengan IPAS, dan itu harapannya nanti juga bisa berlanjut di event-event selanjutnya. Mungkin kalau dari aku kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Andika. Ya, oke. Mungkin untuk membuka diskusi, kita ke Mas Alvin dulu, gitu. Mas Alvin, jadi mungkin setelah kita kemarin memutar memutar karya filmnya gitu kan, sebenarnya banyak banyak hal yang kita baru tahu gitu dari film itu. Sepenting apa film ini mengangkat tentang tentang apa Gor Saparua di Bandung yang juga sangat historis dalam dalam sejarahnya, merekam banyak banyak peristiwa musik di Bandung bahkan dari zaman kolonial gitu. Dan eh, mungkin untuk memantik memantik diskusi lebih lanjut sebenarnya, mungkin Mas Alvin bisa bisa menceritakan tentang eh, kenapa akhirnya Mas Alvin memutuskan untuk mendokumentasikan ini, dan eh, kenapa yang dipilih adalah medium film gitu. Lalu apa yang sebenarnya ditemukan dalam proses risetnya. Itu sih Mas Alvin. Monggo Mas. Sebenarnya awalnya banget tuh sebenarnya project ini datang dari si Kemot Seringai. Pada saat itu memang ini ada sebuah agensi yang memang awalnya gue udah nggak tahu gitu si Kemot ini ada obrolan apa sama agensi tersebut. Tiba-tiba gue ditelepon datang ke kantornya Kemot, terus dia kayak cuman bilang, lu berani nggak bikin dokumenter kayaknya musik, dia bilang gitu, terkait dengan scene underground anak-anak aja, dia bilang gitu. Uh, gue agak lupa atau enggak dia kayak ngasih budget sekian gitu. Tapi yang jelas yang gue ingat ada timeline. Timelinenya tuh mepet banget. Itu waktu itu kalau nggak salah cuma 3 bulan. Wah, terus gue kayak cuma 3 ini. Sebenarnya gue nggak mikirin, nggak tahu ya. Kalau duitnya mungkin ngikut. Cuman timeline 3 bulan ini sebenarnya berat bagi gue tadinya. Terus di situ gue berpikir gitu. Terus kami berdua sama Kemot ini bikin uh, berpikir bagaimana untuk biar ini terjadi gitu, karena kayaknya ini sebuah kesempatan yang bagus gitu untuk bikin dokumenter tentang musik di scene. Uh, Sebenarnya kan ada project Kemot dan teman-teman gitu yang dari dulu sudah mulai bergulir, namanya Membakar Batas. Itu tuh akan bercerita tentang sejarah underground Bandung ya. Cuman itu film sudah syuting, sudah segala macam, cuman mangkrak bertahun-tahun gitu. Dan kalau kita adaptasi semua, which is untuk 3 bulan itu nggak mungkin. Akhirnya kita berpikir gitu, apa ya yang bisa mengakomodir produksi ini sempat di 3 bulan gitu. Lalu saya lihat ininya, rough cut-nya. Saya lihat rough cut-nya, baru teringat, oh iya udah aja kita bikin tentang Saparua gitu. Jadi tentang gedungnya, di mana nanti gedungnya itu bercerita bahwa di gedung itu semua terjadi gitu. Akhirnya sepakat tuh gue sama Kemot untuk
udah ini aja lah kita perspektifnya deh ngambil dari si gedung ini, toh nanti dari gedung ini bisa kemana-mana, tapi tetap kan di situ kita bikin boundaries kalau udah ini tuh sebenarnya ngomongin gedung sebenarnya gitu, walaupun di dalamnya ada sebuah pergerakan anak muda gitu cerita itu. Udah akhirnya emang Kemot tuh mencari director untuk ini gitu, jadi kayak tapi lu yang ngerjain ya. Ya udahlah gue bilang jadi memang kedua keuntungannya adalah beberapa mungkin 50% bahkan lebih arsip sudah ada di film Membakar Batasnya yang lalu. Jadi sebenarnya itu juga bikin gue pede, gue tinggal nyari sebagiannya lagi gitu, arsip-arsip yang lainnya. Jadi untuk waktu 3 bulan tuh gue bisa paksa kejar gitu, karena mengingat waktu 3 bulan itu gila, itu waktu yang sangat pendek. Udah akhirnya ya gitu, tapi ya karena beberapa bahan sudah ada di Membakar Batas, udah sisanya syuting dan arsip baru cari tuh sisanya. Gitu sih sebenarnya si latar belakang kenapa akhirnya film ini dibuat gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Ya sebenarnya kan yang menarik dari film ini sebenarnya bagaimana yang direkam sebenarnya adalah keseluruhan perjalanan dari si Gedung Saparua itu kan sebenarnya. Dan Betul. apa? Karena pertanyaan kita pada saat itu kan sebenarnya ketika kita sepakat untuk mengambil tema Saparua, pertanyaan paling mendasar, ini gedung kapan berdirinya? Nggak ada yang tahu pada saat itu. Oh Ketika si ya. film ini buat tuh nggak ada yang tahu. Terus buat apa gedung ini, kapan dibuatnya, siapa yang buat itu nggak tahu. Pada akhirnya tim riset Irama Nusantara pada saat itu kita menggali dan akhirnya ketemu kan ada di filmnya tuh. Iya. Tahun berapa, buat apa dibangun, siapa arsiteknya, itu baru ketahuan tuh di film itu. Gitu. Tadinya nggak ada yang tahu itu sebenarnya itu tahun berapa ya gedungnya precisely-nya. Tapi gara-gara ada film ini jadinya dicari tuh. Berarti semua informasi sebelum riset itu dilakukan itu semuanya hanya ini ya, hanya informasi-informasi lisan ya berarti ya? Karena yang juga memudahkan karena gue ada di sana juga ya. Jadi ketika Saparua aktif di tahun 90-an ya saya sendiri juga penonton dan akhirnya manggung di sana. Jadi kayaknya lebih mudah buat gue untuk in touch sama si film ini ya, karena ini udah personal kan. Soalnya gue merasakan berada di sana di sebuah era gitu, jadinya mungkin itu juga memudahkan gue untuk mapping perspektif dan segala macam ya. Dan ya paling penambahannya itu di scene awal Bandung tuh kena apa karakter kota Bandung itu gitu. Akhirnya kita harus tahu sejauh itu kan ternyata. Kalau menurut gue gitu. Jadi kayaknya ini mesti narik jauh nih gitu. Bandung itu sebenarnya kota apa gitu. Bahwa ternyata emang kota buatan kan. Beda sama kayak Solo atau Jogja. Di sana ada sultannya. Kalau di sini di Bandung tuh nggak ada, emang kota modern dari awal. Jadi bagaimana Bandung itu memang kota yang adaptif sama kebudayaan barat dari dulunya. Jadi no wonder gitu pada saat hingga era 90-an mungkin atau awal 2000 hingga awal 2000 sangat cepat mengadaptasi budaya barat ya Bandung itu. Karena memang sejarahnya memang kota buatan. Jadi yang kayak kota Eropa di Jawa gitu ceritanya. Tapi emang dari dulu emang seperti itu. Jadi kayak infrastrukturnya ada teater lah, ada macam-macam lah, pokoknya kegiatan-kegiatan budaya itu Eropa banget dari dulu gitu. Jadi memang penduduk Bandung itu sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Iya. Ya aku juga baru menyadari pantesan kalau kita ke Bandung gitu kan, kayaknya Bandung dibandingkan misal kayak kota-kota Surabaya, Semarang gitu, mungkin bangunan-bangunan kolonial yang bergaya Belanda tuh lebih banyak gitu loh di Bandung daripada di dua kota sebelumnya gitu ya. Berarti ternyata memang ada korelasinya antara saat itu orang-orang lagi muak dengan Batavia dengan segala problematikanya sampai hari ini mungkin ya. Ya kota istirahat itu kayaknya sebenarnya. Nah, terus kemudian dipindahkan ke
ke Bandung, mereka berusaha membuat New Amsterdam gitu kan. Iya. Iya sih, tapi itu jadi salah satu yang menarik juga untuk dibahas gitu. Lalu kemudian, ini kan berarti secara arsip itu kan, saat saat mulai riset itu kan dikit ya, semuanya tuh berbasis lisan lisan lisan. Sebenarnya, mmm, kesulitannya apa dalam menemukan arsip-arsip ini gitu? Karena kan ini tersebar nih berarti nih. Ya, itu tadi awalnya beruntung beberapa arsip sudah dikumpulkan sama Film Membakar Batas pada saat itu. Sebagian lagi mungkin kendalanya ya tadi ini kayak misalnya scene awal tuh video-video yang video zaman pras kemerdekaan, itu kita beli dari Belanda, kita beli dari Museum Leiden. Dengan tapi mereka cukup baik sih. Awalnya harganya lumayan, cuman gue ngomong aja kalau ini dokumenter untuk gratis, semua orang bisa nonton. Akhirnya mereka kasih diskon sangat besar. Jadi lumayan lah, kita dapat murah sih waktu itu. Itu sih Ya. kendalanya kayak pasti harus harus ke Belanda, gila ya cari kayak gitu di Arsip Nasional nggak ada. Terus yang lebih sulit justru bukan di era gue. Yang sulit itu justru di era di 60-70 masih ada irama Nusantara yang bisa 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 ini ya, bisa bantu untuk kumpul gitu. Cuman yang agak berat ini sebenarnya di tahun 80 ke 90 awal. Kalau 90 tengah, 94, 95, teman-teman itu udah banyak yang punya. Maksudnya kayak kebetulan gue main di scene jadi kayak agak gampang sebenarnya kalau teman-teman punk rock itu kalau gue minta tolong minta arsip itu gampang. Cuman masalahnya di era sebelum itu yang zaman-zaman rock itu gue agak sulit banget cari di terutama di 80 ya. Di era 80 itu arsip susah banget cari arsip di era itu. Khususnya di gedung yang terkait dengan gedung Saparua. Itu sih sebenarnya kalau yang paling susah ya untuk arsip. Kenapa tuh? Menurut Mas Alvin kenapa kok susah di periode itu? Eh, gue nggak tahu sih. Mungkin pada saat itu hmm, kalau di tahun 90-an itu kan movement ya anak-anak tuh ya. Jadi kayaknya eh anak-anak itu sadar untuk mengabadikan momen gitu karena mungkin itu kayak tahunnya mereka gitu. Tapi kayaknya kalau di tahun sebelumnya itu kan sebenarnya yang terjadi di Saparua di Gor itu kan sebenarnya cuman kayak ada festival musik rock gitu sama Lok Zelebor. Udah cuman gitu-gitu doang. Jadi emang pure pure acara-acara jualan gitu. Jadi memang mungkin secara dokumentasi nggak begitu bagi mereka nggak begitu penting kali ya. Kayaknya sih kayak gitu. Kayaknya sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak. Gue juga nggak ngerti sih. Apakah memang waktunya memang sangat terbatas sehingga gue nggak nemu gitu. Ya mungkin juga sih. Eh tapi entah irisannya emang nggak agak jauh scene-nya gitu. Jadi nggak paham juga sebenarnya kenapa ya gitu. Tapi ya emang paling sulit di era 80-an sih untuk dapetin si arsip-arsip di Gor Saparua. Padahal seharusnya tahun 80-an juga masih aktif acara-acara musik di sana. Paling banyak arsip-arsip itu ditemukan di mana, Mas? Apakah di kolektor ataukah di media-media atau gimana? Di pribadi, Oh, jujur pribadi, ya. kolektor. Kalau teman-teman lihat di film, so banyak tuh yang punk rock, yang metal gitu, itu pribadi semua itu. Benar-benar arsip dari si Aldi Keparat lah, dari Aan Skins, dari anak skinhead, dari anak-anak terutama Burger Kill itu kontribusinya banyak banget, arsipnya luar biasa. Anak-anak Ujung Berung Rebels itu banyak banget mereka mereka taat dengan arsip kayaknya dan itu memudahkan banget tuh di teman-teman tuh bener-bener itu gampang banget dari 3 orang itu aja udah cukup gitu kayak udah ini banyak banget. Satu lagi yang poster-poster itu ada namanya dinding ini milik kami itu ada sebuah kolektif yang memang kolektif yang mengarsip poster-poster ya terutama di era kebangkitan punk rock di Bandung. Oke, oke.
Mas Hmm. Danang mungkin ada ini Mas, tanggapan Mas? Menarik kalau tadi berbicara tentang era 80 terus Mas Alvin kan juga nyebut Lok Selebor. Bukannya kalau seingatku sih 80-an itu media cetak gitu, majalah itu kan cukup cukup mulai mulai tumbuh ya gitu. Apakah Hmm. pemberitaan-pemberitaan itu juga tidak muncul di media-media itu, entah itu media nasional atau nggak tahu ya, mungkin kalau kalau Ya, di Bandung gitu kayak harian gitu kan, karena itu kan juga mungkin menjadi ya. ya kalau dulu era-era masih langganan koran gitu, baca harian gitu kan biasanya ada acara-acara apa. Apalagi kan kemarin ada berita tentang penonton yang jatuh ya. Itu nggak tahu itu benar di era 80 atau di era 90-an ya. Tapi kan setidaknya Oh, itu itu di masih era akan era jadi gue itu yang jatuh di era oh gue. Tapi oh sebenarnya gitu nang ya. kita tuh mencari ke high sama pikiran rakyat. Pikiran rakyat itu sialnya gudangnya terbakar kan. Arsipnya Aduh. kebakaran semua. Itu kayak yang lemes banget gitu sebenarnya. Sempat nyari ke high tapi ternyata Nggak ada hmm, juga ya. nggak ada. Tapi kalau profil-profil si band-band rocknya ada gitu. Cuman kalau yang Hmm. sedang ada di foto di acara di dalam Gor Saparwanya itu yang agak sulit sih sebenarnya. Oh. Hmm. Jadi Tapi balik lagi ke atau mungkin waktunya nang. Mungkin gue juga hmm. agak percaya kalau 3 bulan itu terlalu sedikit buat Hmm. hal buat ini gitu. Iya. Kalau menurut gue. Dan itu kayaknya nggak kalau produksinya di era COVID bukan? Nggak ya? Iya, Nah, itu kayaknya mungkin iya. juga ya. Jadi secara Di era ruang COVID. geraknya mungkin juga nggak jadi leluasa ya untuk nyari Iya. kemana-mana ya. Pokoknya pas mau promo film itu juga akhirnya cuman terjadi di 3 kota terus nggak bisa jalan lagi deh kalau nggak salah. Padahal mau berapa kota gitu tadinya screeningnya. Iya. Heeh. Dan sebenarnya balik lagi sih ya apa yang tak tandai karena kemarin waktu ngobrol sama teman-teman kan lebih berbicara tentang menariknya konteks kota ya gitu. Bagaimana merawat situs-situs gitu atau lokasi-lokasi yang itu menjadi penanda untuk youth culture-nya anak muda di kota itu dan menarik kemarin ketika melihat Saparua terus membaca bukunya Bandung Pop Darling gitu terus tadi Mas Alvin juga cerita masalah arsip-arsip dari teman-teman Burger Kill gitu jadi sepertinya memang di teman-teman di Bandung ini cukup punya punya kesadaran yang tinggi ya untuk Ya, merawat itu gitu karena kan ya kalau dihitung di era 2025 itu udah jadi aset itu. iya, iya. Cukup ya beruntungnya seperti itu sih. Itu mungkin yang jadi menarik karena sebenarnya pernah juga bertemu sama salah satu temen gitu secara nggak sengaja juga waktu itu juga di era COVID mana itu cari kerjaan dadaan gitu terus harus nginterview dia kayak punya usaha angkringan gitu atau wedangan. Terus waktu itu dia juga cerita bahwa dulu dia sering mendokumentasikan foto-foto waktu band-band underground itu main di studionya Lokananta. Jadi kan Lokananta selain studio yang gede, dulu kan memang ada studio kecil. Nah dulu itu sering dipakai untuk band-band underground tampil gitu. Nah itu sebenarnya udah Ah, kepikiran oke. wah ini menarik nih kalau Iya, dibikin betul. pameran dan lain sebagainya. Tapi Hmm. lagi-lagi sialnya, ya itu tadi disimpan di komputer yang mana, yang di PC mana, akhirnya udah rusak dan sebagainya. Wah sayang banget itu. Jadi ada satu potongan Hmm. cerita yang akhirnya hilang gitu loh. Padahal kalau itu bisa terkumpul, misalkan kayak Bilang. Lokananta sendiri kan hubungannya jadi agak-agak lebih enak ya gitu. Itu sih Iya, betul. sebenarnya. Betul, betul banget. Mm-mm. Mungkin itu dulu sih, Dik, kalau dari Oke, aku. oke, kita kita geser dulu nih ke Dejadugar deh, Mas Anggun. Oke. Ya. Ya, ini kan menarik ya, apa melihat kalau kita ngomongin Dejadugar gitu. Kalau karena ketika kita mencoba memprogram kemarin itu kan sebenarnya eh, ini agak berurutan ya. Jadi kan pamerannya Irama Nusantara itu kan lebih banyak membahas tahun 60-an gitu kan. Dan filmnya Mas Alvin kemudian agak sedikit maju gitu ke masa masa 80 dan 80-an dibalas terus dibahas terus kemudian
tahun 90-an apalagi banyak dibahas gitu, terutama di dalam skena Bandung gitu, perkembangan musiknya gimana. Dan ketika kita menempatkan The Jadugar itu setelah film dokumenter ini, sebenarnya kita pengen melihat perkembangannya lagi gitu, semakin lebar perkembangannya lagi ke masa setelah reformasi gitu, di mana The Jadugar juga salah satu yang turut mungkin ya merekam itu gitu, kalau mau dibahasakan merekam gitu kan, karena kan The Jadugar pada awalnya sebenarnya kalau dibaca dari buku 15 tahun The Jadugar itu kan sebenarnya inisiasinya hanya untuk memfasilitasi membuat video musik saat itu kan, bereksperimen dengan video musik sih itu saat itu di kalangan teman-teman IKJ awalnya gitu kan. Terus kemudian portofolio makin pernah bertambah dan segala macam gitu kan, akhirnya ditawari oleh label-label besar gitu. Dan di sini menariknya gitu bahwa Mas Anggun dan Mas Batman itu memiliki gaya yang berbeda karena mereka berasal dari apa, dari Fakultas Seni Rupa gitu loh. Jadi pendekatannya pendekatan visual, sangat pendekatan visual sekali gitu. Kalau dibandingkan dengan mungkin video klip di zaman itu, mungkin The Jadugar salah satu yang cukup, aku bisa bilang secara visual sangat atraktif gitu, cukup atraktif dengan pendekatannya. Nah, mungkin Mas Anggun bisa cerita dikit sebenarnya kenapa kok saat itu The Jadugar eh, mulai tertarik untuk mengeksplorasi eh, medium video musik saat itu. Pertama tentang video musiknya dulu, terus kemudian bagaimana bagaimana Mas Anggun dan Mas Batman bisa menyikapi ketika ada tawaran dari label-label besar itu kan pasti ada kompromi-kompromi yang terjadi dan segala macam. Itu gimana, Mas? Sebenarnya ini pengalaman kolektif. Semua yang ada di ruangan ini pasti ada beririsan dengan saya yang mau ceritain. Kita berada di usia yang mirip semua di ruangan ini. Saya sama Alvin, kita beda kota tapi di usia yang sama, di generasi yang sama. Awal 90-an kita pasti mendengarkan musik yang sama. Saya punya band dari SMP, saya manggung pertama kali SMP. Saya bawain punk, saya bawain Fugazi. Batman pernah jadi penyiar radio di Bogor waktu SMA. Jadi sebenarnya kita punya irisan bahwa kita ada di kesukaan yang sama, intensi yang sama. Kemudian kita ketemu di kampus seni rupa yang ujung-ujungnya yang kita hadapi adalah medium yang berhubungan dengan estetika visual. Itu setiap hari 24 jam kita bertemu dengan estetika visual. Di samping seni rupa ada fakultas sinematografi, film dan televisi. Mereka ya senjatanya adalah kamera dan editing. Kita waktu itu mediumnya adalah kertas, grafis, cat dan lain-lain gitu. Kita nggak asing dengan sinematografi yang ada di samping kita. Terus kita punya latar belakang tadi di era 90-an kita mendengarkan musik, kaset itu sangat mahal kalau import, CD apalagi lebih mahal. Jadi kita bisa mengalami hal-hal yang kayak tadi bilang bahwa di tahun 90-an itu majalah import musik, kemudian rilisan fisik itu berharga sekali. MTV itu berharga sekali. Karena waktu itu hanya orang yang punya parabola yang bisa menonton MTV. Istilah parabola itu udah nggak bisa diikuti hari ini. Gitu. Itu apa itu? Itu makhluk apa gitu. Jadi kita ngalamin itu. Di umur kita kuliah itu masa di mana teknologinya, satu lagi ngomongin teknologi, tahun 90-an handycam dipegang, kamera dipegang, digital, dengan sangat kecil seperti tangan, itu ada di tahun 90-an. Jadi nggak mungkin kita nggak ngomongin teknologi juga. Jadi ketika 90-an akhir ada video musik Indonesia di TV, habis itu kita juga sempat nonton visual MTV import gitu ya visualnya, belum masuk Indonesia waktu itu. Kemudian kita terpapar sama majalah-majalah import juga, kaset-kaset dan CD-CD import.
Udah kita muternya di situ terus. Lalu kita ketemu visual. Kita selalu membayangkan ketika ada hari itu ada sutradara, kemudian kita harus melengkapi visual-visual yang ada hari itu dengan versi kita. Karena kita irisannya adalah kita juga punya band, kita dekat dengan musik, tapi kita juga dekat dengan visual. Jadi kita mau kontribusi, kita mau ngasih sesuatu. Kemudian video art. Di awal 2000-an dan akhir 90-an, medium video art itu masih sangat sedikit. Seniman yang menggunakan medium itu masih 1-2. Teguh Ocentric sama Krishnamurti. Saya punya cita-cita waktu itu saya pengen jadi seniman video, karena nggak bersaing dengan pelukis. Pelukis sudah banyak banget. Jadi waktu itu aku mikir saya harus bikin karya video. Kebetulan punya kamera video juga. Jadi ketemu sama Batman, itu klop. Ketika kita nyambung ngomongin visual di musik video ya, outputnya. Sama kita suka eksperimental dengan tubuh gitu pokoknya. Dengan video gitu. Lalu Batman grafis, saya sebenarnya interior sebenarnya. Tapi memang saya salah jurusan aja gitu ya. Jadi saya lebih seneng seni murni waktu itu. Jadi karyanya begitu terus. Begitu tahun 2000-an, kita senang sekali kita bisa ada MTV 24 jam tahun 2002. Itu udah kayak galeri. Hari ini mungkin itu sosial media. MTV itu adalah sosial media kita waktu itu. Instagramnya itu adalah MTV waktu itu. Jadi perpanjangan galeri adalah televisi. Jadi bayangkan kita membuat karya gitu ya di Upstairs, Modern Bob, tiba-tiba minggu depan udah ada di MTV. Itu udah gila sebenarnya. Kita bikin trend song, minggu depan habis kita bikin itu ditayangkan di MTV dan seluruh nasional gitu. Jadi kita ngelewatin tuh galeri-galeri seperti Galeri Lontar, Galeri Cipta yang di tim gitu. Kita udah melampaui itu rasanya. Kita nggak pernah membayangkan bahwa hari ini lebih melampaui lagi. Tapi kita posisinya sangat absurd gitu ya, kayak oh gini ternyata hari ini. Jadi sebenarnya kita berada di zaman itu gitu, dan kita mengisi zaman itu dengan kegiatan yang aku pikir kita nggak sadar sebenarnya. Teknologi yang kita pegang sebenarnya juga baru. Kita juga sangat kita nggak takut malu gitu ya, kita nggak takut jelek gitu ya, melakukan apapun gitu. Jadi kita naif juga, sangat naif gitu, menjadi orang yang spontan gitu. Aku pikir itu sih. Jadi Jadugar tuh kumpulan itu semuanya lah. Terus tiba-tiba ya udah kita asik aja dengan permainan itu. Ya, menarik ketika melihat beberapa video musik yang dibikin dari Jadugar gitu, karena eksplorasinya tidak hanya dari visual, juga kadang-kadang dari teknis gitu kan. Dan cukup nyeleneh jika membandingkannya dengan banyak video klip dari band-band yang mungkin di zamannya gitu. Karena mungkin juga karena pendekatannya awalnya dari teman-teman kan, ya Mas Anggun ya. Awalnya dari teman-teman IKJ gitu, dari Naif, dari The Brandas dan lain-lain gitu. Jadi menurutku apa yang dilakukan di Jadugar di masa-masa itu justru adalah semacam tawaran baru dari modelan video klip yang nampaknya tuh ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Ada tawaran estetika baru kalau kita melihat di Jadugar gitu, video klip di Jadugar yang saat itu dirilis gitu. Nah, tapi kan kemudian ketika memang bermainnya di awal-awal adalah di sekitaran jaringan kampus, teman-teman kampus gitu. Ketika dapat tawaran nih dari label gede gitu untuk bikin video musik gitu. Responnya gimana waktu itu? Maksudnya apa yang kemudian terlintas di benak Mas Anggun dan Mas Batman gitu. Kita tawarin misal bikin video klip Peter Pan gitu kan. Atau video klip band-band besar gitu yang lain. Apakah tetap mempertahankan gayanya atau sebenarnya ada kompromi-kompromi yang terjadi saat itu gitu. Karena ini agak lebih dalam ke industri nih. Kita mulai bukan karena berstrategi. Jadi Batman Jadugar awal tuh kita tidak memulai sesuatu dengan berstrategi. Kita memulai sesuatu karena karya, karena kita naif, kita spontan, kita ngekspresiin apa yang kita mau dan kita sukai.
Batman sangat suka banget sama metal sebenarnya dia. Baru terakhir-terakhir dia bikin Good Night Electric, baru dia ke elektronik. Tapi saya di Batman itu saat kita suka metal, kita suka punk hardcore. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kita nggak bisa bilang berstrategi. Tiba-tiba kita mau membuat hati musika senang gitu, enggak sebenarnya. Cuman kita tahu bahwa suatu ketika kita pasti akan dapat bonus budget. Suatu ketika kita pasti akan berlimpah ide, kita akan disukai. Gitu. Cuman masalahnya kita lebih duluan mendapatkan referensi yang sebenarnya kita tuh cuma ngomongin referensi aja. Masalah jadi satu lagi adalah kalau sekarang mikirin Jadugar dulu adalah kita sangat luar referensinya. Apa yang kita tonton di MTV luar itu juga menjadikan referensi band-band muncul netral, itu juga munculnya pasti dari referensi luar. Naif dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kita hampir sama gitu. Yang satu referensi luarnya dari sisi audionya, kita juga punya referensi, kita belajar seni rupa barat, kita juga belajar seni rupa timur gitu di kampus. Jadi antara timur dan barat tuh kita sadar kita lagi ngomongin barat nih. Ya udah referensinya sebarat mungkin. Timur ya setimur mungkin. Kita punya dua-duanya. Ketika yang satu ngomongin audionya, kita sisi visualnya. Jadi sadar betul bahwa kita tuh sekarang lagi ngacu referensi kita barat dan kita diuntungkan karena kita belajar sejarahnya di seni rupa. Jadi kita tiba-tiba kita nggak peduli dengan gaya bertutur seperti anak sinematografi yang harus bercerita. Kita tiba-tiba medium saja. Itu udah nggak ada habisnya sebenarnya. Ketika kita bicara tentang medium kamera, medium seni rupa, gitu, visual, fotografi dan lain-lain, itu nggak ada habisnya juga. Jadi itu yang kita tidak punya strategi bahwa ketika kita dapat dari musika dan lain-lain, yang kita tawarkan ya versi yang sesuai dengan sesuai dengan musiknya contohnya. Jadi emang paling banyak kita harus dengerin lagunya Peter Pan yang terdalam itu 100 kali. Batman 100 kali, gue 100 kali gitu. Udah banyak kan, lu udah berapa kali Bat gitu. Udah sampai hafal. Dan itu mau ngomongin musiknya Good Night Electric, Naif, kita hampir lain, Train Song, The Brandas. Percaya, kita dengerin lebih dari 100 kali. Saking kita pengen ngulik seenak mungkin gitu ya, rasanya gitu. Dan emang kayaknya kerjaan yang paling enak adalah membuat video musik atau hal yang hobi gitu ya. Kita nggak sadar kalau kita lagi menghabiskan waktu untuk itu. Nah, kemudian jadi sebenarnya ini agak strateginya lebih strategi visual yang cuman kayak Ariel gini, terus hobi nggak suka banget dengan cabang, memori banget kita punya duta suara yang gila banget di masa kecil kita. Batman punya irisan itu, aku juga punya irisan itu. Jadi hanya kita nggak tahu berstrategi apa waktu itu, cuman kedekatan itu yang membuat kita sadar bahwa kita punya senjata itu mungkin. Apa yang kan tadi Mas Agun bilang bahwa butuh 100 kali gitu untuk mendengarkannya gitu. Dalam 100 kali itu, apa yang sebenarnya dicari gitu dari satu lagu gitu untuk akhirnya Mas Agun ya udah gue bikin ini deh gitu. Thomas Batman ya udah kita bikin ini deh gitu. Sebenarnya apa yang dicari dari 100 kali mendengarkan itu? Kita sebelum kita dapat job bikin video musik itu aja kita udah dengerin lagu itu udah berkali-kali gitu. Jadi sebenarnya kita melihat dengan musiknya sendiri. Kita suka sama musisinya, kita mendengarkan, kita nonton mereka tampil, kita berada di satu ruang yang sama gitu sama mereka. Bedanya kita tiba-tiba punya niat untuk memvisualisasikan yang mereka tidak pernah terbayangkan musik itu divisualisasikan seperti apa. Cuman orang-orang yang gemar dengan visual yang akhirnya mendekati audio itu dengan visual. Mereka nggak peduli lah, mereka peduli dengan gitarnya, mereka soundnya, mereka peduli dengan liriknya. Gitu. Tapi kita nggak peduli itu waktu penciptaan. Kita peduli dengan bagaimana sinkronisasinya dengan gambar itu apa. Dan kadang-kadang kita juga udah menikmati, kita tahu bahwa iya kalau kita suka kayaknya mau gambar apa aja kita pede deh.
Kita percaya dengan visual apa yang akhirnya kita masuk dengan audio itu gitu. Sebenarnya juga nggak cocok kan sebenarnya. Gimana gitu bahwa mereka menciptakan lagu itu kan tidak ada hubungannya dengan visual. Aku ya memang ada cerita, ada kisah gitu ya yang bisa divisualisasiin, tapi kan sebenarnya sangat abstrak menggabungkan gambar dengan musik sebenarnya bagaimana? Karena tadi balik lagi, ketika tahun 80-an ada MTV, ada channel, akhirnya muncul terminologi promosi, bahwa musik itu akhirnya dipromosikan hanya dengan radio dan audio, dengan fisik yang mendengarkan, tapi dengan gambar. Ketika ada channel MTV muncul, baru di situ ada profesi baru, ada sutradara video musik, ada output video musik. Ya, ada nggak ketika sedang dalam proses kreatifnya gitu? Apakah The Jadugar selalu dibebaskan oleh si musisinya untuk menginterpretasikan visualnya, atau sebenarnya terjadi diskusi dua arah dengan musisinya gitu, atau gimana dalam prosesnya? Mereka itu terkejut satu dua kasus gitu ya, satu dua kasus musisi-musisi itu terkejut dengan ide kita karena tidak pernah terbayangkan mereka akan mendengarkan kisah ini atau konsep ini sama sekali. Jadi aku kebayang sih kalau di posisi kita balik posisi gitu, kok bisa dia isi kepalanya itu gitu, makanya nggak pernah nyangka. Jadi mereka pasti menunggu sebenarnya. Mereka juga menunggu idenya apa. Mungkin itu ya. Jadi kayak memang kita sadar bahwa ini wilayah kita. Kita suka banget dengan visual. Kita tahu cara aturannya, mainnya, cara membuatnya, imajinasinya, efeknya, impact-nya gitu ya. Itu kita tahu. Kita cukup bisa merasakan itu gitu. Gambar itu kita bisa merasakan itu. Ketika itu ditawarkan, kita bisa menjelaskan dengan baik, ya pasti mereka jadi ikut semangat atau ikut termotivasi untuk oke, kita realisasikan. Jadi mereka menunggu sebenarnya ide-ide itu. Jadi awalnya memang lebih banyak kita selalu yang menawarkan ide. Karena memang terlalu banyak sih rasanya gitu. Cuman kalau kita waktu itu kalau kita jadi pegawai gitu, kita udah Jadugar tuh sebenarnya bukan kita. Jadugar tuh mungkin ada pegawai-pegawainya aja gitu. Kita hire aja tuh produksi terus, tapi Jadugar kayak pabrik mungkin lama-lama. Mungkin bisa kita nggak capek. Nah itu gimana tuh? Maksudnya The Jadugar kan pasti ketika membuat satu karya gitu, satu karya video klip gitu, itu kan pasti membutuhkan SDM itu. Itu kebanyakan dari anak-anak IKJ ya? atau dari teman-teman yang lain? Kru pertama ya pasti sekitar kampus ya, kameramen, semuanya. Semuanya, bahkan sampai terakhir, sampai hari ini sering sama anak-anak IKJ juga? Campur lah. Kalau sekarang sekolah film banyak sekali. 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, udah bukan hanya IKJ, banyak sekali, kayaknya lebih dari 10 ada di Jakarta sendiri tuh. Terus habis itu belum juga komunitas, terus yang otodidak dan lain. Jadi sebenarnya hari ini udah bukan hanya IKJ sih. Ya. Terus mungkin sebelum aku lempar ke Mas Danang nih, sebenarnya ini kan kemudian The Jadugar bikin satu buku nih, gitu. Satu buku yang 15 tahun ya saat itu ya. 15 tahun mengobrak-abrik video musik Indonesia gitu. Dan sebenarnya kenapa kok akhirnya The Jadugar kepikiran untuk mendokumentasikan apa yang mungkin selama ini dilakukan? Gitu. Apa yang sebenarnya terlintas di Mas Anggun dan Mas Batman saat itu? Sejak 2023 memang selain Jadugar, gue fokus bikin karya. Jadi memang pengen full time jadi seniman gitu. Nah, portofolio karya gitu ya, itu pasti nggak mungkin lepas dari seniman. Kita harus mencatat kita pameran apa aja, kita residensi di mana, karyanya di mana, penyimpanan karyanya bagaimana, tercatat rapih semua itu. Terus kebiasaan itu juga menjadi kebiasaan di Jadugar gitu. Jadi kayak semua artefak produksi, syuting pasti kita simpan.
outputnya lah tentunya, masternya dulu, masternya itu yang paling penting, masternya ada. Kemudian kaset-kasetnya, karena kita masih pakai pita waktu itu, semuanya tersimpan. Nah, hal-hal yang seperti itu memang itu cara kerja seniman gitu. Kita punya base camp, kita punya workshop, kita punya studio. Itu semuanya isinya adalah barang-barang yang kita gunakan untuk bikin karya. Jadi semua itu ada tersimpan. Tadi pendokumentasian itu penting karena memang kita pasti base-nya pasti ada katalog, kita punya katalog, ada dokumentasi itu, ada poster. Kalau di seni rupa, ada poster, ada katalog, ada dokumentasi foto dan lain-lain. Nah, kalau di musik video, produksi, ya tentu ada behind the scene, ada video juga, dan ada still foto. Kemudian ada naskah-naskah, ada dokumen-dokumen, sinopsis, script, ada storyboard, ada properti, dan lain-lain, wardrobe, dan lain-lain. Jadi penuh banget sebenarnya rumah itu isinya, atau studio itu isinya barang-barang itu. Habis itu tahun 2015, saya kerja untuk Andri, sama PFN, waktu itu ada lab laba-laba. Nah, itu terpapar bahwa susah banget mendapatkan akses kita, publik, mendapatkan akses dengan mudah ke arsip nasional, arsip negara. Sebenarnya fasilitas mereka kacau lah, keteteran. Negara sebesar ini yang arsipnya sangat banyak, tapi tidak bisa diakses. Nah, dari proyek itu terpikirkan bahwa gimana nasib arsipmu sendiri. Nah, itu pertanyaan itu berbalik ke gue waktu itu. Gimana nasib arsip lo sendiri, antara personal sama yang jadugar. Udah karena itu jadi kayak kepikiran kayaknya aku harus bikin buku jadugar, karena kalau pendokumentasian selalu nunggu orang meninggal gitu, terus habis itu baru didokumentasikan oleh seseorang dan lain-lain gitu. Kalau kita masih sehat dan kita masih punya arsipnya, ya udah kita bikin sendiri aja. Gue ketemu Batman, kita udah vakum 10 tahun waktu itu. Terus ketemu Batman, kita harus nyari duit untuk bayar editor, kita bayar penulis, kita bayar desainer, semua arsipnya ada di studio. Kita bikin buku. Akhirnya terjadi. 2 tahun, 3 tahun, buku itu dirilis sama Gramedia. Itu sih awalnya. Kita memang harus punya buku gitu ya. Dan kita memang dari dulu kan kita baca majalah, kita baca buku, kita baca, itu hal yang normal. Kita memang pendokumentasian itu gitu. Ada jejaknya, kita bisa mempelajari itu. Ada iya, kita bisa berbagi gitu, kita bisa berbagi pengalaman. Iya. Ya karena mungkin sebenarnya ini kan kalau dari Mas Agun ceritakan tadi, sebenarnya karena memang menyadari bahwa Mas Anggun adalah seorang seniman gitu, portofolio itu penting gitu kan, terus kemudian itu harus dilengkapi dengan arsip-arsip yang disimpan dengan baik juga ya kan Mas. Dan ini hal-hal yang mungkin jarang dibicarakan oleh teman-teman kita saat ini, terutama yang lebih muda gitu, bahwa karena semuanya serba digital dan segala macam gitu kan, akhirnya kita luput untuk menata kembali gitu. Walaupun itu bentuknya digital kan, tapi kan tetap harus ditata gitu, harus di-foldering dan segala macam. Gitu. Itu yang digital tuh mempermudah, tapi juga membuat kita kadang-kadang saking mudahnya melupakan hal-hal yang cukup esensial gitu, dengan menyimpan ingatan terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Dan menurutku apa yang dilakukan The Jadugar itu perlu sih sebetulnya, perlu dicontoh gitu untuk teman-teman yang lebih muda ya, mungkin yang seumuran sama aku gitu gitu, untuk kembali memahami bahwa walaupun kita pembuat film, pembuat video, atau seniman dalam media apapun gitu, itu harus bisa menyadari pentingnya arsip untuk setidaknya untuk diri kita sendiri dulu, baru kemudian mudah-mudahan bisa kedepannya bisa diakses ke publik yang lebih luas gitu. Mungkin Mas Danang ada tanggapan, atau Mas Alvin mau nanggapi nggak apa-apa? Kalau aku sih malah justru pengen mencari hubungannya antara Mas Alvin sama Mas Anggun gitu. Karena Mas Alvin kan seingatku dulu di Harapan Jaya ya. Dan dulu kan pernah video klip Harapan Jaya itu tak pikir juga salah satu video klip yang dulu kalau nggak salah labelnya EMI ya.
EMI Iya, atau iya, Warner? EMI ya gitu. iya emang ya. Dan dan seingatku Mas Alvin juga pernah muncul di video klipnya Bunglon ya nggak atau enggak? Iya, iya, iya. Iya, Iya, gitu. betul. Nah, aku nggak tahu sih karena di era itu seingatku video musik masih didominasi oleh Rex Cinema gitu, Richard Buntario lah, Dimas Jayadiningrat gitu. Kalau dari ini kalau mungkin experience Mas Alvin dulu sebagai band ya, band di era itu sebenarnya waktu waktu Harapan Jaya muncul itu sebenarnya ekspektasi atau melihat format video musik itu sebenarnya sejauh mana? Karena Harapan Jaya pada saat itu kan mungkin ada di label besar ya, label major label lah kalau zaman dulu tuh disebutnya. Jadi sebenarnya agak sulit ya kalau untuk masalah kreatif itu, kalau kita pengennya, itu kayaknya dulu tuh masih era-eranya nggak bisa tuh, jadi emang harus nurut sama labelnya. Sebenarnya kalau pada saat itu kan waktu itu tahun 2000, pas tahun 2000 A si B gitu, padahal kalau boleh minta gue karena semua wewenangnya absolut ada di EMI, kita nggak bisa apa-apa mas kalau masalah kreatif dari cover kaset sampai video klip gitu. Jadi sebenarnya gue sih kalau zaman Harapan Jaya nggak terlalu bisa banyak menuntut macam-macam untuk masalah kreatif visual. Tapi kalau justru Teenage Destar itu cuma punya satu video klip itu dibikinnya sama Anggun. Itu tahun 2008. Itu gila juga sih, maksud gue kayak Anggun tuh cuma berdua loh krunya. Jadi kayak cuma Anggun sama si Icrut. Udah, mereka cuma berdua aja terus sama personil. Jadi rekamannya cuma itu aja. Itu sih sinting sih menurut gue. Itu uh, syuting video klip paling gila sih karena Anggun nggak pakai ini men, nggak pakai kru. Mereka hanya berdua tok gitu. Anggun dan Icrut udah. Itu tahun 2008 kalau nggak salah di Bandung syuting video klipnya itu yang bikin Anggun tuh. Itu sih yang paling sampai saat ini gue berkesan banget. Bahkan akhirnya terinspirasi sama video itu waktu kita collab sama Kompas kemarin juga jadi kayak video promotion sepatu itu kayak terinspirasi sama karyanya Anggun. Iya, karena sebenarnya kan menarik juga ketika tadi Mas Anggun juga berbicara referensi ya, karena eh, benar sih kita ya mungkin mayoritas yang ada di sini memang berada pada satu generasi yang kurang lebih sama gitu. Referensinya atau konsumsinya budaya analog itu kaset, apa majalah gitu, buku, televisi gitu, VHS, Betamax itu emang kenceng gitu. Terus tadi dikatakan referensi karena sebenarnya nggak tahu sih ya kalau kami yang ada di kota-kota let's say katakanlah pinggir gitu kayak Solo gitu akhirnya ketika The Jadugar itu berhasil menembus MTV gitu itu jadi mungkin gitu bayangannya jadi ada semacam dorongan bahwa mungkin wah eh, kita itu bisa 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 melakukan hal yang sama meskipun sebenarnya tidak melulu orientasinya adalah menembus menembus industri ya apalagi untuk di kota-kota kayak Solo gitu karena biar bagaimanapun memang Jakarta gitu Bandung kan diuntungkan dengan posisinya tapi setidaknya dari cara pendekatan berkarya itu cukup menginspirasi dan kelihatan banget karena dulu di kampus gitu di Solo di Seni Rupa UNS itu juga konsumsinya sama kayak waktu Mas Alvin sama teman-teman Tindak Destar ke Lokananta kemarin gitu kita berbicara mengonsumsinya juga udah mulai ripple gitu udah nggak melulu high gitu ya yang mana memang referensinya memang budaya Barat jadi kalau dari aku itu sih akhirnya ada semacam dorongan lebih gitu yang mungkin keuntungannya buat anak-anak seni rupa karena mungkin apalagi yang dekat dengan pameran fine art ya itu kan seakan-akan semua oh bisa nih dieksekusi seperti ini termasuk kemarin misalkan melihat videonya Jirapah itu kan dia musiknya eh, sangat urban gitu tapi pendekatan videonya kan sesuatu hal yang apa upacara-upacara pernikahan yang itu kalau di Solo sendiri kalau di tempat-tempat pinggiran itu masih masih
masih sering kita jumpai gitu. Jadi eh, hal-hal yang kontras kayak gitu sih sebenarnya yang kalau dari aku melihat kemarin juga bagi-bagi dan jatah sama Andika, akhirnya aku milihnya adalah video-video yang menurutku ya sebenarnya kadang secara visual mungkin asumsi orang umum itu agak agak kontras, tapi kok ternyata masuk juga gitu. Kalau dari aku mungkin itu sih. Ya, teman-teman kalau misal ada yang mau nanya silahkan, bisa lewat chat atau bisa langsung ikut nimbrung aja ngomong. Ayo, nggak ada nih masuk. Santai aja loh ini obrolannya. Kalau belum ada, ya aku coba tanya aja deh. Kalau Mas Anggun sendiri sebenarnya melihat video musik di hari ini seperti apa? Gitu. Dengan platformnya ada YouTube, ada tadi yang dikatakan media sosial gitu. Apakah itu memang selalu jadi kayak semacam let's say fungsi awalnya sebagai media promosi, atau sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu karya yang bisa berdiri sendiri gitu, terlepas mungkin memang tidak bisa melepaskan begitu aja ya dari aspek musik dan lagunya. Soalnya kalau kita ngelihat apa laku teman-teman musik sekarang, kalau kalau ngerilis video gitu, nggak cuma musik video yang mereka rilis, kadang-kadang ada lirik video dan aneh-aneh tuh. Kadang-kadang ada yang khusus penampilan mereka saat saat live perform gitu. Itu sih maksudnya ada tidak hanya musik video sepertinya yang menjadi menjadi kalau kita bisa bilang video sebagai media untuk promosi ya. Hmm. Eh, Hari ini sebenarnya lebih luar biasa banyak sekali cara-cara kerja ya, cara-cara kerja visual gitu. Terus si musiknya ya source-nya masih sama dari musisi gitu ya. Terus habis itu dari dulu juga ada yang memang dari musisinya sendiri memang udah kuat basis visualnya gitu. Jadi dia udah bisa membuat gaya sendiri bahwa kepedulian dia terhadap visual bisa juga ke di track tuh dari situ juga gitu, dari si musisinya. Sampai hari ini sama sebenarnya. Hari ini yang lebih lagi adalah sebenarnya bagaimana medium presentasinya semakin banyak, kanal-kanal bagaimana kita menikmati karya video itu banyak sekali. Kita udah nggak bisa dapat satu dua cara gitu saja gitu untuk menikmati itu. Uh, Kita nggak pernah tahu juga gitu kalau kita mainnya di satu platform sosial media, bukan hanya itu saja gitu. Mereka bisa memecah karakter platformnya masing-masing, satu itu. Kemudian apa namanya, bentuk aja udah harus ngikutin semua karakter-karakter itu ya, karakter-karakter platformnya. Bagaimana teknologi hari ini yang bukan hanya dari sisi kamera. Dulu keterkejutan itu dari sisi kamera, dari analog ke digital. Tapi kemudian ada editing, ada kamera yang tiba-tiba jadi sangat kecil, kamera tiba-tiba jadi sangat bisa satu genggaman, dan bisa ditaruh di ujungnya mobil atau di ujung papan surfing tanpa goyang gitu ya. Itu nggak pernah terfikirkan. Drone kamera itu gitu pokoknya. Terus hal-hal itu yang sekarang wujudnya udah udah semudah itu sebenarnya. Nah, tapi juga semakin banyak juga kebaginya, dibagi kemungkinan itu sama hal-hal yang lain gitu. Bahwa bahwa uh, menjadi media promosi terus gitu ya, apalagi kalau yang label-labelnya besar gitu, artis-artis yang punya 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 modal besar sekali untuk membuat video musik. Tapi buat yang independen
juga nggak kehabisan akal. Mereka bisa ngambil footage dari mana-mana yang antara dia izin atau tidak. YouTube sebagai library mereka gitu, sebagai tempat archive juga yang bisa diolah, itu nggak ada habisnya juga. Jadi sebenarnya kita kebanjiran sebenarnya. Kita juga bingung waktu kita menentukan kita mau menikmati musik video hari ini gitu. Karena serangannya bukan hanya dari musik video, tapi dari banyak dokumentasi atau visual dan musik itu sendiri yang lain-lain. Tapi yang apa ya? Saya ngikutin gitu ya 1-2 gitu ya, walaupun nggak terus-terusan gitu ya. Tetap menyenangkan gitu bahwa si medium video itu sadar bahwa dia jadi laboratorium gitu, karena memang di awal di tahun 90-an atau 80-an medium video musik itu nggak pernah ditemukan di menjadi tempat eksperimental gitu. Ya memang kalau dia basicnya di seni rupa atau di film, baru dia bisa bereksperimen dengan musik video dan sadar betul musik video digunakan untuk medium eksperimental. Kalau enggak kita kehabisan waktu untuk kita nggak punya kesempatan itu. Jadi hari ini juga masih terus itu sebenarnya. Karena kapan lagi kita menggunakan audio atau musik dengan genre musik yang makin beragam sekali gitu, dan kemungkinan baru ketika siapa yang membuat, latar belakangnya seperti apa, kecenderungan visualnya seperti apa, bertemu dengan audio baru. Jadi sebenarnya akan kita akan gila sendiri sih ngikutin perkembangan itu gitu, keunikan itu, detail-detail itu gitu. Jadi sebenarnya makin tidak terbatas sebenarnya bahwa visual musik video itu akan seperti apa ya. Aku nyatet waktu itu apa ya Mas Denang ya, kita waktu ngobrol bertiga itu ya, selain catatan kita yang pertama ya. Iya, ya itu tadi sih masih fungsi video musik gitu, terus eksplorasi visual gagasannya gitu. Terus ya aku jadi kepikiran misalkan narik ke Mas Alvin gitu, juga teman-teman Irama Nusantara gitu. Eh, Kalau lagi-lagi karena kita akan banyak tadi juga udah dibahas tentang konsumsi dari budaya Barat gitu. Di era-era band-band 60 gitu, itu kan mudah mulai ada kesadaran untuk mendokumentasikan, entah itu formatnya mereka menyebut video gitu, video musik ataupun itu dokumentasi live mereka gitu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia dari temuan Irama Nusantara gitu, misalkan sebenarnya tren kayak pendokumentasian yang beririsan dengan musik populer di Indonesia, entah itu di TVRI ya mungkin ya, itu sebenarnya sejak tahun kapan gitu, atau memang itu sebenarnya belum pernah digali juga, Mas Alvin? Sebenarnya TVRI itu agak sulit untuk ditembus sama Irama Nusantara. Jadi kita sempat bikin program untuk mencari video-video arsip-arsip video yang beririsan dengan musik ya. Mungkin awalnya dari arsip nasional yang ada di sana, tapi kan pada saat itu yang megang tuh TVRI. Cuman entah kenapa aksesnya nggak begitu terbuka pada kami. Dan memang kalau khusus untuk video, untuk visual, arsip visual di era 60-an 70-an tuh masih sangat sedikit banget ya. Justru kita agak kewalahan sih kalau mau ngomongin masalah itu. Kebanyakan either di foto atau foto atau mungkin smart sleeve atau rekaman-rekaman ya, audio ya. Itu sih sebenarnya, tapi mungkin juga mungkin keterbatasan equipment atau tools alat perekam masuk Indonesia kan jadi mahal ya mungkin. Jadi agak sulit juga, jadi tidak menjadi hal yang umum
di negara ini untuk mengarsip gitu. Ya kecuali masuk ke era 90-an karena mungkin kita udah beda tuh zamannya. Tapi kalau untuk era khususnya awal-awal Orde Baru atau di Orde Lama, kita masih sangat kesulitan cari arsip visual ya. Sedangkan untuk masuk ke TVRI pun aksesnya pada saat itu masih belum terbuka sampai hari ini. Itu sih berbeda dengan mungkin negara-negara yang dekat dengan Amerika, mungkin kayak Brazil. Kalau dibilang rusuh, sama-sama rusuh, tapi mereka mungkin alat perekam, mau itu foto, mau itu mungkin alat perekam video, mungkin aksesnya lebih gampang ya bagi mereka ya. Kalau sempat lihat dokumenter Tropicalia, itu luar biasa arsip-arsip mereka ya. 60s, 70s itu di musisi-musisi Brazil. Wah itu gila sih menurut gua, kayak yang ini surga banget ya, sama arsipnya banyak banget gitu. Jadi kebayang lah, maksudnya kayak dari koran tiba-tiba korannya gerak gitu, tiba-tiba jadi video. Jadi kebayang kan, berarti emang dia moto juga si koran itu. Berarti si orang-orang itu juga bikin video tentang itu gitu, jadi kayak luar biasa sih. Beda halnya kalau sekarang ada teknologi AI ya. Gue juga nggak tahu tuh kalau kayak gitu. Nah, Ya, TVRI malah lagi TVRI malah lagi explore AI itu. Iya. Arsipnya padahal masih banyak yang belum didigitalkan. Iya. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau seingatku dulu itu misalkan waktu kecil gitu lihat TVRI gitu kan tayangan musiknya cukup banyak ya. Orang kalau denger lagunya Iwan Fals yang Ku Ini Aku Pinjam itu pikiranku kalau bayangin visual adalah waktu dia perform di Safari gitu loh. Jadi kan Iya. sebenarnya itu dokumentasi video itu kan bisa juga dilacak meskipun memang pernah sekali itu ada acara meet and greet gitu sama launching albumnya Indra Lesmana waktu itu di toko musik Luwes The Majors-nya Jogja gitu. Terus waktu itu juga sempat tanya bagaimana pandangan Indra Lesmana tentang pengarsipan yang dilakukan oleh teman-teman di Rama Nusantara gitu ataupun yang banyak dilakukan oleh teman-teman di berbagai kota. Terus Indra Lesmana juga bercerita waktu di TVRI aja yang lembaga penyiaran itu dulu modelnya juga kayak apa pemilik-pemilik perusahaan rekaman di era 80-an. Jadi kalau habis siaran acara kemudian butuh untuk take acara selanjutnya itu akhirnya pakai pita yang sama, akhirnya ditimpa Iya. yang mana Timpa. akhirnya tidak dokumentasi itu memang Iya. tidak ada ya gitu. Nah, soalnya itu Dan terjadi itu pada, jangankan kita balik ke zaman itu ya, bahkan masternya Harapan Jaya pun udah ditimpa sama penyanyi dangdut sama IMA. Itu berarti segitu nggak pentingnya band itu sebenarnya bagi mereka mungkin. Oh gitu. Berarti kalau ada di Harapan Jaya itu memang udah fix itu master rekamannya udah ditimpa. Udah ditimpa, udah fix. Karena sebenarnya cukup menarik gitu ketika balik ke Lokananta terus kemarin di sini juga ada Yogis kemarin ketika dia pengen cari tentang VHS Betamax gitu terus kita main ke tempat gudang penyimpanannya di Lokananta itu kita nemu kaset video. Nah itu sebenarnya di yang tersimpan itu ada dua gitu. Jadi ada satu VHS apa kaset video itu gambarnya Yana Yulio gitu dan itu dirilis oleh Tim Records. Kemudian ada malah tiga deh, ada kompilasi kayak video dari Novia Kolopaking gitu-gitu, penyanyi-penyanyi cewek gitu, terus ada juga dari Anggun C. Sasmi gitu. Jadi akhirnya jadi ngebayangin gitu bahwa sebenarnya di era itu juga udah ada semacam kepikiran gitu karena kalau video musik ditampilin di TVRI dengan durasi yang dulu waktu itu juga 24 jam kan kemungkinan untuk menyaksikan video itu secara berulang kan kecil ya makanya terus kebayang ini diduplikasi bisa disewa kita bisa bisa ngelihat secara berulang-ulang gitu. Nah, teman-teman itu apakah pernah muncul juga Mas di Irama Nusantara terkait dengan video musik atau usaha-usaha untuk melihat itu sebagai salah satu apa ya media baru gitu ketika berbicara tentang musik populer.
Oh ya sangat, karena kan sebenarnya Ira Nusantara itu apapun yang terkait dengan rekamannya ya, mau itu literasinya, mau itu videonya gitu, visualnya, mau itu ya visualnya mau audio visual itu sangat banget. Cuman memang mungkin dengan SDM, dengan budget yang ada di Ira Nusantara, jadi memang nggak mungkin progresnya lambat. Tapi memang itu sih salah satu bidikan juga sih, terutama jadi mungkin juga kita harus datengin labelnya ya. Cuman kalau so far sih kalau untuk ke era-era 60 70 sih sudah sangat susah sih kayaknya eh cari video yang terkait gitu. Paling yang ada di Unreal aja paling. Atau yang ada di film kalau kemarin tuh kita yang ada di film kayak saudara di film apa tuh Gun? Itu atau Dara Puspita yang ada di film apa kayak gitu-gitu aja paling jadinya. Ambil cuplikannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau merespon. Silahkan teman-teman. Iya, mungkin ada respon dari teman-teman, dari Mbak Amanda tentang musik video mungkin. Oh, langsung di-mention ya. Mas Ambon mention Mbak Amanda, kalau aku mention Yogis atau Noval. Halo, Halo, selamat Mbak Amanda, siang. silakan. Ya, terima kasih diskusinya. Maaf telat hadir sih, tapi tadi seru sih ininya pertanyaan terakhir gitu ya. Sebetulnya masih berkaitan dengan mungkin musik video hari ini. Sebetulnya selain dari tadi kan lebih bahas soal teknis ya, teknologi, terus kemudian eh, apa mungkin kayak strategi-strategi dan istilahnya mungkin trik-trik gitu kan yang berbeda gitu kalau membandingkan masa kini dan masa yang sebelumnya. Nah, kira-kira kalau dari segi apa yang kemudian ditampilkan gitu kan, misalnya pembacaan visualnya sendiri atau mungkin kontennya sendiri lah ya, kayak konteks bagaimana kita membaca situasi hari ini itu apakah juga terrefleksikan gitu dan apakah ada perbedaan yang cukup signifikan juga? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan langsung ditanggapi, Mas. Jadi bertanya ya dia. Aku pikir. Oke, kalau pasti ada ya, maksudnya yang kalau spesifik apa yang hari ini gitu ya, video hari ini yang tiba-tiba bicara tentang kondisi hari ini gitu ya. Apa ya contohnya mamanya kayak iklim atau Gaza gitu. Terus video musik dijadikan bahasa gitu ya, outputnya itu gitu. Pasti ada di luar sana ya tentang itu bagaimana musisinya sendiri juga punya statement terhadap karyanya. Terus sutradara video musiknya juga ingin menyuarakan itu. Gue pikir pasti itu masih terus akan menjadi sesuatu yang kuat gitu ya. Sejak dulu video yang ada hubungannya dengan kondisi hari itu juga ada terus ada gitu ya. Iya, berarti kan apakah artinya musik video itu mencerminkan zaman gitu kan? Bukan hanya Betul. dari segi progresivitas teknologi yang digunakan aja, tapi juga pandangan yang tersirat di dalamnya gitu. Mungkin yang fenomenal banget gitu kan, misalnya di
97 itu kan yang All Is Full of Love-nya Bjork. Siapa? Cunningham ya ininya yang membuat videonya ya Mas. Ya itu kan tiba-tiba menampilkan jadi lagu cinta tapi kemudian robot gitu kan yang ditampilkan gitu kan. Itu kan saya udah langsung penanda gitu bahwa oh ya sekarang ini loh pandangan apa perdebatan yang terjadi gitu antara apa sih yang human dan non human gitu kan misalnya. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak tuh yang salah satu contoh yang tiba-tiba wah ini nih gitu kita lagi masuk ke era yang berbeda gitu penanda lah gitu ya. Oke. Perlu teman-teman yang lain juga yang sebagai penonton juga yang bisa yang juga ikut menikmati gitu ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Amanda gitu ya. Kalau seandainya ada, silakan Mas Danang atau Dika atau Alvin atau teman-teman yang lainnya, ada nggak musik video sebagai penanda zaman gitu di Indonesia terutama ya fokusnya. Kalau seingatku sih itu dulu video kayak semacam nggak tahu ya itu bisa disebut penanda atau enggak tapi jadi kayak style gitu ketika meskipun secara urutannya sih aku nggak terlalu ingat ya tetapi ketika kalau nggak salah Dimas Jai lah dulu gitu dia sering banget gitu karena kalau nggak salah Club Project waktu lagu yang Sudi turun ke bumi itu yang akhirnya di mata itu bisa bisa memunculkan kayak apa pendaran dari lightningnya. Nah itu setidaknya kalau dulu dari nggak tahu juga sih itu ada di media atau akhirnya hanya cerita-cerita kiri kanan gitu itu yang teringat sih kalau kalau seperti yang dikatakan Mbak Mbak Amanda seingatku dulu itu atau setidaknya setiap clipmaker itu dia punya punya style sendiri-sendiri. Aku nggak tahu ya dikoreksi kalau salah tapi kan katanya di Mas Jai itu dia parsial ya buta warna parsial ya makanya kenapa atmosfer video musiknya warna-warnanya seperti itu atau full colornya Richard Buntario gitu. Jadi seingatku kalau di era apa anugerah video musik Indonesia itu sih. Terus akhirnya kalau nggak salah muncul lagi generasinya kemarin bongkar-bongkar ada majalah News Musik membahas waktu kayak penganugerahan itu yang menang adalah Dokter PM si Oleg sama Tabasan Bahtiar. Nah, hal-hal seperti itu sih. Tapi ya balik lagi, selama ini yang akhirnya tadi juga disebutkan itu adalah mayoritas band-band major mainstream gitu. Itu pendekatannya memang memang hal-hal yang sifatnya artistik banget ya. Mungkin kasarnya juga kita bisa melihat itu di produk-produk sinema ya atau film yang beredar di bioskop-bioskop saat itu. Tetapi ketika The Jadugar muncul itu memang memang pendekatannya yang lagi-lagi mungkin kalau rata-rata anak-anak seni rupa mungkin langsung nah ini nih yang 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 agak beda karena kan ya balik lagi video-video yang tadi Ente Jadugar itu adalah video-video yang akhirnya juga sering saya konsumsi ketika saya waktu itu udah mulai masuk di tugas-tugas akhir gitu, cari referensi gitu, bikin 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 kebetulan saya waktu itu TA-nya bikin drawing gitu, terinspirasi sama mural-muralnya Apotek Komik gitu yang pakai potongan board gitu, terus melihat video-video Jadugar itu jadi kayak semacam ya itu tadi yang aku istilahkan itu jadi kayak oh ini bisa nih gitu loh karena selama ini kan biasanya yang nongol di TV memang karya-karya yang balik lagi secara style keindahannya adalah keindahan yang artistik lah mahal lah gitu. Kalau dari aku itu sih dan kelihatannya masih masih bisa dicek dan ini juga sebenarnya juga cukup menarik makanya kenapa melibatkan teman-teman IFAS ya atau mungkin teman-teman lain yang juga tertarik dengan pendekatan atau konteks video musik karena menurutku juga buku tentang video musik kelihatan juga baru Jadugar. Kenapa misalkan Rex Cinema gitu
ataupun ya Richard Buntario gitu nggak bikin hal yang sama, yang menurutku itu nanti juga kita bisa jadi melacak gitu irisan lain dari industri musik Indonesia, karena waktu itu ya salah satu musik single yang akan dikonsumsi itu video musik sih, kalau 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 aku menurutku ketika single pertamanya Jamrud muncul, slang muncul gitu, akhirnya itu juga yang akan nempel di ingatan selain memang lagunya ya. Oh, klipnya Terbunuh Sepi seperti ini, klipnya masih ingat juga waktu kecil lihat kalau nggak salah Mata Dewa si Iwan Fals itu juga bisa bisa Iwan Fals bisa bikin satu satu area musik yang megah, ataupun malah seingatku kayak albumnya Suami itu nggak ada video musiknya, entah karena mungkin juga di era itu udah kontroversi dulu di album itu gitu. Jadi menurutku ini kayak obrolan siang ini kayak membuka kemungkinan yang nanti juga berbicara musik Indonesia kita juga bisa melihat dari konteks si video musiknya. Itu sih sebenarnya yang menarik. Peluang-peluang itu, kemungkinan-kemungkinan itu yang bisa 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 dijajaki, termasuk dari pertanyaan si Mbak Amanda. Itu sih. Mungkin dari teman-teman lain kalau ada yang merespon, Mas Danang silahkan. responnya. Makasih Mbak Amanda. Aku pikir iya menarik juga tadi waktu bicara tentang Suami, Kantata Takwa gitu ya. Jadi sebenarnya produknya memang dari musiknya dulu. Gitu. Memang musiknya itu yang menggerakkan. Karena memang nggak ada, kalau nggak ada musiknya nggak ada channel MTV tahun 82 dibikin, nggak akan ada juga. Jadi promosi, jadi ada musik video juga belum tentu ada, karena memang musiknya itu yang menjadi penanda zamannya. Kemudian baru ada si gerakan-gerakan itu dari visual, iya, 1-2 ada yang berhasil membawa tanda bahwa ada penanda zaman yang berhasil disisupkan gitu ya di musik videonya. Konser Kantata Takwa di GBK, ya itu akhirnya kalau kita nonton filmnya jadi kawin tuh begitu dengan musiknya seperti itu, penontonnya seperti itu, kerusuhannya seperti itu. Jadi kita punya dokumentasi itu juga dalam bentuk film. Ya hal-hal kayak gitu ya, contohnya kayak tadi kalau ngomongin Mas Danang bilang, iya ya kalau dari segi estetika akhirnya ada estetika yang sangat murah tanda kutip gitu, yang ditawarkan, bukan berarti idenya murah gitu, tapi memang tadi approach-nya sangat berbeda dengan big budget, produksi yang ada di studio, selalu menampilkan artis, selalu lip sync gitu. Jadi masih dalam tataran ngomongin basicnya gitu ya. Itu aja juga masih jadi bisa juga jadi penanda. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang kerusuhan gitu, pasti tentu akan ada banyak tema-tema musik video tahun 98 yang bicara tentang kerusuhan. Mei, tentang reformasi, nggak mungkin nggak ada tentang itu. Bagaimana kegiatan politik gitu ya, terus habis itu dibarengi dengan ada di outputnya gitu musik video. Mungkin ada catatan-catatan itu juga sih. Menarik. Silakan teman-teman yang lain. Kita Ini masih lumayan ada waktu. Dari siapa? Ya, sekitar 30 menitan. Ya, ini dari dari Sukri dari Karanganyar. Jadi gini, beberapa bulan lalu The Skip mengeluarkan video klip Cherry. Setelah menontonnya jadi ingat video klip awal dan Jadugar yang raw dan berani. Keduanya menurut saya mempunyai cerita yang kuat walau dengan production yang minim atau kurang proper. Nah, yang mau saya tanyakan adalah seberapa penting cerita dalam sebuah video klip. Nah, ini juga menarik nih. Menurut Mas Anggun dan menurut Mas Alvin, mungkin bisa dijawab dari dua perspektif. Anggun kali ya, yang kompeten, jangan gue. Siapa tahu sebagai musisi gitu kan, penting nggak sih gitu. Penting nggak sih video klip gue ada ceritanya gitu. Soalnya bagi gue enggak ya, karena Anggun bikin video klip buat gue nggak ada ceritanya. Tapi
Ini Anggun yang harusnya bisa jawab ini. Ya. Coba Mas Anggun deh, coba Mas Anggun. Tanya adalah seberapa penting cerita dalam sebuah video musik, Video klip. video klip. Tapi kan kita dia dari kacamata siapa? Kalau dari kacamatanya memang si musisinya ingin pesannya sampai, bukan hanya dari musiknya, dari lagunya, dari liriknya, tapi bahkan sampai visualnya pun saya ingin loh visualnya itu merepresentasikan liriknya. Kalau begitu ya memang harus akhirnya jadi pertimbangannya adalah cerita di dalam video musik itu klop gitu ya, sinkron dengan liriknya. Tapi begitu dia tidak mempedulikan bahwa ini dibebaskan, itu adalah ekspresi video makernya, ya juga tidak salah gitu. Jadi tidak pentingnya itu sebenarnya dari sudut pandang. Oke, karena memang ini ada dua kepentingan, yang satu label atau musisinya yang pengen mempromosikan lagunya gitu ya, terus mau sampai ceritanya pun harus disamakan dengan isi lagunya gitu. Atau yang tadi, atau memang sebagai medium yang bisa mengekspresikan sisi visual gitu ya, kekayaan visual itu bisa sampai mana gitu. Jadi jawabannya tergantung nih, tergantung dari si musisinya ya Mas Anggun. Nah, ya, betul. Kalau Iya, maksudnya tergantung dari musisi dan bagaimana si video makernya menawarkan. Karena kalau tidak dari tadi, musisi itu tidak terbayangkan ketika dia membuat musik, dia memvisualisasikan atau membayangkan, berimajinasi dalam bentuk visual gitu. Seharusnya video maker lah yang menawarkan hal yang baru. Ketika dia disodorkan oleh audio, oleh musik, tiba-tiba ketika tadi bahwa ini zamannya ya, tiba-tiba kita ngomongin teknologi yang hari ini bisa sangat dieksplor oleh video makernya basisnya adalah dokumenter ternyata, atau basisnya adalah IT atau filmmaker, itu akhirnya jadi punya latar belakang bentuk yang berbeda-beda. Iya. Mungkin cukup terjelaskan, Sukri? Atau mau nanggapin lagi, silakan. Itu menarik juga itu responnya Mbak Amanda. Bagaimana video musik bisa mencerminkan nafas tiap zaman, ini transisi yang asik buat dilihat, ditunggu pamerannya. Oke, nanti coba tak list, siapa tahu nanti untuk next pameran Galeri Temporer Lokananta bahas tentang video musik, asik kali. Oh iya beneran, menarik. Jujur gitu, entah itu storyboardnya lah, entah itu apa, itu kelihatannya. Nanti minggu depan Mas ketemu Mas Ben, coba tak tawarkan ya Mas Anggun ya, Jadugar pameran gitu. Nanta. Ya dong, ayo dong, seru nih. Ada lagi yang mau menanggapi teman-teman? Silakan. Iya, aku dari tadi masih nyari-nyari, bener tadi yang di-mention sama Mas Anggun waktu ngobrol bertiga itu, banyak ada beberapa catatan, cuma kok nggak ketemu apa di hal-hal yang lain gitu. Iya sih, itu tadi sih makanya Mas Anggun dan mungkin juga Mas Alvin gitu, bagaimana akhirnya kalau aku melihat juga tren-tren art musik arus pinggir lah, side stream lah, indie, underground itu juga akhirnya kasih pengaruh gitu, dan kepedean gitu. Jadi rasa-rasa pede gitu terhadap generasi-generasi selanjutnya ataupun juga di kota lain. Ini terbukti tadi dari
komentarnya Sukrin gitu tentang The Skit gitu. Apalagi kan memang band-band yang punya latar belakang dari kampus seni ya itu udah jadi kayak semacam mitos gitu atau cerita turun temurun gitu yang akhirnya menginspirasi generasi-generasi yang lebih baru gitu. Kampus Itu sih. seninya spesifiknya dari ini ya Mas Danang biasanya, dari Fakultas Seni Rupa lagi ya biasanya Iya, band-band itu, iya kan? dan itu makanya Iya. juga selalu yang jadi menarik adalah bagaimana karena kalau aku sendiri juga punya kebiasaan apa ya jadi kutu loncat dan jadi outsider ya gitu cukup cukup menarik ketika nongkrong dengan teman-teman komunitas film tetapi mungkin juga yang mereka juga tidak 100% itu komunitasnya itu berisi dari orang-orang yang belajar di kampus film gitu atau juga sama juga ketemu sama seniman-seniman tapi yang mereka sebenarnya nggak kuliah di kampus seni rupa gitu jadi irisan-irisan atau kemungkinan-kemungkinan itu sih yang tak pikir sebenarnya kerja-kerja di wilayah kreatif hari ini jadi sangat menyenangkan ya gitu entah itu secara yang mengambil pendekatan artistik maupun yang mengambil pendekatan pendokumentasian ya gitu. Eh, ya kayak sama sebenarnya ngelihat film Saparua gitu. Biasanya kan dulu film-film dokumenter kan biasanya hanya berisi tentang interview gitu atau footage-footage gitu. Tapi di era hari ini kan sebenarnya permainan animasi lah atau hal apapun itu bisa 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 masuk yang juga memberikan hal-hal yang berbeda gitu. Makanya tak pikir itu Terutama dan ini sekarang Mas. balik lagi kenapa tadi berbicara tentang mencoba untuk membuka kemungkinan kapan nih musik video itu di Indonesia mulai mulai muncul ya setidaknya itu tadi sih menggali referensi seperti tadi yang dibicarakan juga juga menandai ini perkembangannya seperti apa pun juga nggak tahu sih misalkan kayak dulu Anugerah Musik Indonesia kayak gitu tuh akhirnya dari stasiun TV itu hanya melihat itu sebagai satu program atau mungkin ada catatan-catatan lain gitu. Misalkan anugerah video musik di tahun 2000 sekian ini yang juaranya siapa, yang menang siapa, pendekatan artistiknya seperti apa gitu. Itu menurutku sebenarnya juga menarik gitu untuk nanti dimunculkan dalam bentuk pameran gitu. Karena pameran sama seperti musik mungkin jadi medium yang enak kali ya untuk mulai memperkenalkan hal-hal itu ke publik dan masyarakat luas. Sama seperti kemarin waktu juga teman-teman Tina Deadstar main ke atau melihat pamerannya Irama Nusantara si Dendi juga bilang wah ini menarik ini kalau pameran kayak yang dilakukan Irama Nusantara ini juga bisa dibikin roadshow gitu loh bisa dibikin dilakukan di berbagai kota sehingga akhirnya secara pembacaan secara informasinya itu bisa sempurna. Mungkin itu sih silakan. Masih tersisa waktu kurang lebih 16 menitan ya. Ya, 16 Silakan kalau menit. dari teman-teman dia mau merespon. Tapi menarik sih Pak De Danang untuk bikin pameran di Lokananta ya. Iya. Terutama yang video musik ya. Karena aku juga baru ingat gitu terutama pasca pandemi ya gitu. Sebenarnya ada sedikit tren baru sebenarnya di video musik. Beberapa band gitu, walaupun nggak banyak ya, tapi ada beberapa band yang akhirnya merilis video musik mereka dengan format frame-nya yang vertikal gitu. Frame-nya vertikal, lalu ada beberapa yang hanya menggunakan footage dari internet gitu. Itu di masa-masa pandemi. Mungkin juga itu juga termasuk salah satu yang kalau bisa kita kategorikan merefleksikan zaman ya gitu. Yang terbaru adalah itu gitu, bahwa ada eksperimen-eksperimen artistik tersendiri walaupun tidak masif gitu untuk menandai bahwa oh ini
ini sebenarnya untuk merespon keterbatasan-keterbatasan yang ada di periode ini. Karena ketika pandemi kan ada kultur baru yang kemudian menyebabkan orang-orang tuh sulit dalam memproduksi sesuatu ya, tidak seperti biasanya. Jadi itu disederhanakan dengan menggunakan footage-footage yang ada di internet gitu, random dan di-compile kayak gitu, dan kemudian merespon juga sosial media yang baru bangkit saat itu kan, TikTok kayak gitu kan, yang semuanya serba vertikal gitu. Dan memang ada video musik yang akhirnya dibikin dua versi, yang satu horizontal, yang satu vertikal gitu. Itu juga menarik sebenarnya untuk diikuti gitu, bagaimana teman-teman musisi-musisi muda berusaha mengadaptasikan dirinya dengan perubahan zaman yang masif banget saat itu, dan perubahan sosial media, tren sosial media yang cukup masif gitu, karena semuanya tiba dari yang tadinya di YouTube gitu terus harus bergeser juga ke TikTok gitu, harus bergeser juga ke beberapa sosmed-sosmed baru yang lain. Terus itu juga menarik ya gitu, kalau ngomongin, aku jadi keinget lagi soal pertanyaan Mbak Amanda gitu, soal video musik mencerminkan apa setiap zaman gitu. Sama satu sih aku mau jadi ingat satu hal yang menarik, dua dari video klipnya The Jadugar kalau nggak salah itu dulu pernah jadi kayak bonus untuk CD majalah, VCD majalah Hai ya. Tapi dia kolaborasinya sama Oke Video kalau nggak salah. Jadi ada videonya Tintin Watimena, kemudian ada video aku lupa itu kayak bebek-bebekan gitu di kayak di bak kamar mandi gitu. Nah, aku jadi mikir juga bagaimana waktu itu bonus Hai yang merilis VCD itu jadi kayak seakan-akan publik gitu yang selama ini hanya memiliki rekaman kaset pita gitu. Kita ada kesempatan untuk memiliki gitu dokumentasi videonya. Itu menurutku juga jadi salah satu hal yang cukup unik ya gitu, karena kalau di majalah-majalah luar kan mungkin udah biasa ya, atau akhirnya dulu juga Ripple kasih bonus kaset gitu, single atau apapun itu. Tapi ketika jadi tadi di sesi terakhir ini jadi ingat dulu sebenarnya melihat, justru seingatku melihat tren song, kemudian melihat videonya Bandempo yang PDKT itu malah nempelnya adalah ketika temen beli majalah Hai, kemudian nemu VCD-nya itu, terus VCD-nya dikasihkan ke aku. Yang sayangnya kemarin nyari-nyari udah nggak ketemu. Nah, itu jadi satu hal yang cukup menarik gitu, bagaimana akhirnya publik atau penikmat itu dia tidak hanya menyimpan rekaman fisik itu dalam format audio, tetapi juga video gitu. Meskipun itu tentu akan jadi juga kompleks ya ketika kita berbicara masalah entah itu nanti hak cipta lah dan lain sebagainya. Itu sih kalau aku tambahannya di sesi terakhir ini. Thank you. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi lagi? Perlu di-mention nggak nih Pak Ade? Kita ada 10 menit Enggak sih, sisa nih. enggak apa-apa. Iya. Atau mungkin gitu dulu aja sih, Oke. Dika gitu. Tapi setidaknya dengan obrolan siang ini gitu, kalau dari aku sih jadi banyak apa bayangan ya gitu, yang nanti mungkin juga bisa bisa dikolaborasikan gitu, karena balik lagi Lokananta sama IFAS memang juga lagi ada beberapa program yang coba kita create gitu. Jadi forum ini setidaknya ya itu tadi harapannya gitu, lewat Andika saya akhirnya bisa berkenalan dengan Mas Anggun gitu, ataupun sebaliknya juga kemarin juga sempat ngobrol sama
Mas Alvin gitu, misalkan kayak Usmar Ismail Cinema Society gitu, itu kan juga punya punya hal-hal yang mungkin nanti juga bisa dicari keterkaitannya dengan musik lah gitu dan lain sebagainya. Mungkin kalau kata closing statement kali. Closing statement mewakili Lokananta. Ya, mungkin kalau tidak ada tanggapan lagi, sesi ini kita akhiri dulu. Mungkin bisa kita lanjutin ngobrol di lain waktu. Terima kasih Mas Danang, terima kasih Mas Anggun, terima kasih Mas Alvin. Terima kasih sama. Sip. Sebelum kita bubar, mungkin kita foto dulu kali ya. Yang bisa dibuka nih wajahnya mana nih? Terima kasih Nah, Mas Dika, Alvin sama semuanya, Sukrin, Yogis, Amanda, Iqbal. Terima kasih. Yogis. Saya buka kali. Mas Iqbal mungkin bisa. Nah, Yogis sih perlu di ospek ya, Pak. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk Sama-sama. ya untuk Terima sesi ini kasih. nanti Terima bakal kasih kita semua. Sama-sama. terima kasih. Terima kasih Mas Selamat. Anggun, Mas Alvin, dan teman-teman. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas lagi. Terima kasih. Ya, Terima kasih semua. terima kasih.